Karena saya pendosa yang lengkap, Pak. 10 perintah Allah itu sepertinya sudah pernah saya tabrak semua. Jadi katakan saya sangat serius, bahkan membuat suatu perpuluhan waktu, Pak, 3 jam sehari saya wajib untuk merenungkan firman. Saya membuat beberapa referensi pendeta mana yang saya anggap wajib saya dengar. Awalnya Pak Esra masuk dalam selalu ya 3 besar, tapi sekarang paling atas, Pak. Bapak wajib saya dengar. Saya kira awalnya ada Pak Esra, sekarang nggak ada lagi. Bapak. Kemudian maaf kalau agak panjang sedikit ya. Kemudian karena ada kata spesial tadi. Kemudian kenapa Pak Esra jadi masuk dalam top ya? Saya kaget, saya orang yang tidak terlalu suka baca buku. Saya hanya lebih suka merenung. Saat saya menulis tentang, saya membuat kenapa kita bosan baca Alkitab, tidak paham. Akhirnya saya menemukan jawaban bahwa baca Alkitab itu sama dengan main gitar. Kalau tidak pakai kunci, tidak akan bisa asik, tidak akan bisa menarik. Akhirnya saya membuat beberapa kunci seperti persis kunci gitar, ya kunci A-nya apa, B-nya apa, C-nya. Nah, salah satu kuncinya adalah bahwa kita harus bisa mengklasifikasikan isi firman mana primer, sekunder, tersier. Primer pun saya bagi primer A, primer B. Nah, yang anehnya saya pernah dengar dari Pak Esra tentang primer sekunder itu. Saya kaget setengah mati. Kok bisa sehati begitu? Itu primer yang saya maksud adalah primer A adalah hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana saya bisa masuk surga dalam konteks hubungan saya dengan Tuhan. Itu masuk primer A yang nanti saya rumuskan. Kemudian primer B persis sama dengan primer A, hanya kepada hubungan saya dengan manusia. Karena hubungan saya dengan Tuhan sama pentingnya dengan hubungan saya kepada manusia yang bisa menentukan saya masuk surga atau tidak. Itu sangat menarik sekali bagi saya. Kemudian kembali ke topik ini, Pak. Saya juga mencatat sedikit saja, Pak. Apakah Tritunggal atau kata oneness ini atau keilahian Allah itu termasuk primer? Kalau dari beberapa khotbah yang saya tangkap, mungkin saya bisa, mohon maaf Pak, mengambil kesimpulan sementara. Mungkin Bapak akan masukkan dalam primer. Tapi sedikit saya bahas, Pak. Apakah janda di Sarfat, kemudian orang yang di sisi Yesus yang disalibkan, kemudian Rahab si pelacur di kota Yeriko, mereka paham atau sepakat dengan hal tersebut? Saya yakin tidak, bahkan mereka tidak mengerti. Tapi saya sangat percaya bahwa mereka punya tempat di surga. Itu, Pak. Kemudian masalah Tritunggal atau oneness, saya tidak berdiri di dua pihak tersebut. Karena bagi saya dengan Tritunggal membatasi wujud Allah hanya dalam 3 hal. Sementara yang saya dalami, wujud Allah atau kemahakuasaan Allah adalah Allah maha wujud dan maha hadir. Dalam keyakinan saya, Allah pun bisa dan pernah sebagai malaikat, di mana saat Allah menemui Musa dan menemui Yosua, hanya itulah malaikat satu-satunya yang pernah berkata kalimat yang sama. Tanggalkan kasutmu, karena tempat yang kamu injak adalah kudus. Dan sesuai dengan kalimat Bapak tadi, bahwa yang disembah yang benar hanya Allah. Yang disembah yang tidak benar banyak. Bisa raja-raja juga, raja-raja dunia juga minta disembah. Tetapi malaikat tersebut disembah. Disembah juga oleh Yosua, disembah Musa, bahkan tidak menolak. Bahkan ada satu juga orang manusia, sosok manusia yang menemui Abraham. 3 manusia, satunya disembah oleh Abraham. Kemudian setelah disajikan makanan, yang satu yang disembah pergi, sisanya 2 malaikat yang memusnahkan Sodom dan Gomora. Jadi bagi saya Tritunggal hanya membatasi kemahakuasaan Allah. Dan bagi saya karena itu juga tidak primer. Pertanyaannya, Pak? Pertanyaannya, Bapak, saya tambahkan sedikit fakta lagi. Melkisedek pun disembah oleh Abraham, bahkan diberi perpuluhan.
Kemudian dalam Yohanes 14 ayat 11 dikuatkan, ya. Saya membayangkan bagaimana murid-murid Yesus hidup bersama Yesus, tapi masih ada yang tidak paham dengan keilahiannya. Bahkan Yesus menegur Filipus, ya, karena tidak mengerti. Tetapi ada satu kalimat yang menarik di situ. Jawab Yesus, "Percayalah kepadaku, Filipus, bahwa aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri." Jadi Yesus menekankan sepertinya tidak terlalu penting keilahian itu, karena sering kita mendengar, dan saya akui, kalau ada kita manusia bisa menjelaskan keilahian Allah 100% benar, bagi saya kesimpulannya cuma dua. Satu, apakah kita merasa sangat tahu tentang Allah? Kalau agak ekstrim mungkin kita jadi sok bagaimana? Atau dia bukan Allah? Sampai kita bisa tahu. Karena kalau kita mau jujur, siapa nama Allah sebenarnya? Ada puluhan. Siapa nama paling aslinya? Dalam Wahyu dikatakan tidak seorang pun yang tahu nama aslinya. Bahkan seluruh isi surga tidak tahu nama asli Allah itu siapa. Itu sangat jelas tertulis di Wahyu. Apa artinya? Apakah nama itu sangat penting atau bahkan tidak penting karena banyak namanya dan Yesus tidak peduli? Tapi bagi saya karena namanya sangat kudus, Pak. Jadi ada satu pemahaman saya sedikit, Pak. Saya juga takut juga sesat, ya. Bagi saya anak, kenapa anak? Anak adalah seperti anak kunci, bagian dari kunci. Jadi Yesus, menurut pendapat saya pribadi, karena buku yang saya tulis memang untuk diri saya sendiri, sebagai rencana saya, yang tadi saya bahas di awal, bagi saya Yesus dengan Bapa tidak sama setuju. Karena Yesus memiliki 3 roh Allah. Allah itu memiliki 7 roh Allah. Bapa 7 roh Allah. Di mana ayatnya bahwa Yesus adalah memiliki ketiga roh Allah? Bisa nanti dicek di Yesaya, ya. Yaitu Yesus itu memiliki roh hikmat dan pengertian, nanti silakan dicek saja. Ya, mungkin langsung ke konteks tentang anak Allahnya, Pak, karena kita kan lagi anaknya yang tunggal. Ya, ya. Ke anaknya konteksnya. Jadi bagi saya Yesus adalah sama dengan ayat yang mendukung bahwa Yesus direndahkan sedikit lebih rendah dari malaikat, sedikit lebih rendah, karena Allah sendiri 7 roh Allah, Yesus 3 roh Allah. Dan balik lagi kepada kunci pada buku yang saya katakan tadi, kalau baca Alkitab tanpa kunci nggak bisa. Jadi ada salah satu kunci yang saya buat, bahwa ada aturan main antara Allah dan iblis yang tidak pernah kita ketahui. Kalau itu tidak dipakai kunci, maka kita nggak akan pernah selesai. Kenapa ditaruh pohon di situ? Kenapa tidak dijaga? Kenapa begini? Kenapa begitu? Terlalu banyak pertanyaan. Ya, makanya mohon izin, Pak, karena ini kita seksi Q&A supaya yang lain juga bisa membahas. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya fokus ke anak tadi. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan saya. Ya, jadi mungkin dijawab dulu aja, gitu ya. Saya komentari yang sudah disampaikan ya. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Ya, makasih, Pak. Ya, ini Bapak ngomong agak banyak, tapi saya mungkin tidak bisa respon semua waktunya. Saya hanya tangkap beberapa ide. Apakah Tritunggal itu adalah primer? Ya. Nah, itu juga misalnya ada orang bertanya, apakah orang yang percaya oneness, kalau memang Tritunggal primer, apakah orang yang oneness itu mereka selamat atau tidak? Nah, saya jawab begini. Orang percaya Tritunggal itu, orang yang tidak percaya Tritunggal itu masih ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama, dia tidak percaya Tritunggal, tapi imannya melibatkan Yesus sebagai Allah dalam pengertian sesungguh-sungguhnya. Tapi ada yang tidak percaya Tritunggal sambil tidak percaya Yesus adalah Allah sesungguh-sungguhnya. Apakah orang oneness dia percaya Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, tapi dia percaya Yesus adalah Tuhan Allah dalam pengertian sungguh-sungguh? Bisa ya. Tapi coba tanya orang saksi Yehova, mereka tidak percaya Tritunggal juga. Apakah mereka percaya Yesus itu adalah Tuhan Allah dalam pengertian sesungguhnya? Tidak. Karena mereka percaya Yesus adalah ciptaan dari Bapa.
ciptaan pertama, Allah yang nomor 2, lebih rendah. Nah, menurut saya kalau orang tidak percaya Tritunggal, karena kalau saudara baca di Alkitab, mana ada ayat yang bilang bahwa syarat keselamatan adalah percaya Tritunggal? Kan tidak ada. Syarat percaya keselamatan untuk selamat adalah percaya Yesus adalah juru selamat Tuhan Allah dalam pengertian setinggi-tingginya. Jadi, kalau orang tidak percaya Tritunggal tapi dia masih percaya Yesus sebagai satu-satunya pribadi Allah yang sesungguhnya, dia tetap selamat. Tapi seperti saksi Yehova yang tidak percaya Tritunggal sekalian tidak percaya Yesus, di sana saya yakin dia nggak selamat. Nah, jadi kalau begitu apakah Tritunggal itu primer? Saya anggap primer karena di dalamnya melibatkan Yesus dalam pengertian juru selamat Tuhan Allah setinggi-tingginya. Ke pertanyaan Bapak, bukankah orang perjanjian lama, mana ada mereka percaya Tritunggal ya? Kenapa begitu? Memang tidak ada yang percaya Tritunggal. Kenapa? Karena di sini kita memahami wahyu. Wahyu itu apa? Wahyu itu adalah tindakan Tuhan memberikan kebenarannya kepada kita, menyatakan diri. Nah, wahyu itu salah satu sifatnya adalah progresif. Maksudnya begini, Allah itu tidak satu kali kasih kebenaran tentang Allah, blak semua, Musa dapat semua 100%, tidak. Allah tuh kasih dikit-dikit kebenarannya, dikit-dikit. Ya. Maka di perjanjian lama mereka dapat percikan kebenaran dikit. Lengkapnya kapan? Coba lihat Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Lalu ayat 2. Maka pada zaman akhir ini dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Dulu dia pakai nabi-nabi. Ini menunjukkan progresivitas wahyu. Jadi Tuhan kasih kebenaran itu dikit. Nah, sekarang coba saudara baca tidak di perjanjian lama, kayaknya Allah tuh kejam sekali ya. Dikit-dikit hukum, salah sedikit mati. Tapi kayak di perjanjian baru ini Tuhan kayaknya terlalu sabar ya. Anugerah melulu ya. Sebenarnya yang seluruh wahyu itu apa? Seluruh wahyu itu pertama, Allah itu adil, jangan macam-macam. Dia bisa hukum kamu. Tapi Allah itu kasih dan dia sabar terhadap kamu. Nah, begitu masuk baca perjanjian lama dan perjanjian baru, maka kita dapat konsep Allah lengkap. Nah, begitu juga di dalam perjanjian lama yang ada banyak penyembah berhala, maka yang ditekankan itu adalah Allah Esa. Kesatuan Allah, keesaan Allah ditekankan. Makanya orang perjanjian lama baru dapat wahyunya setengah. Begitu masuk perjanjian baru, lalu dibukakanlah wahyu itu dikit demi dikit. Sampai murid-murid selesai, lalu dijanjikan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus datang, dia akan memberikan kepada kamu, menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Sampai akhirnya tertulislah kitab suci, wahyunya lengkap. Kalau begitu, mengapa sampai janda di Sarfat dan lain-lain tidak percaya Tritunggal? Ya karena mereka baru punya perjanjian lama. Belum dapat perjanjian baru. Kenapa murid-murid juga? Kan mereka juga murid-murid juga baru kitab suci perjanjian lama. Tapi kalau mau wahyu lengkap, baca dari Kejadian sampai wahyu, maka kita akan bertemu dengan kebenaran. Allah itu esa, tapi ternyata ada 3 pribadi di dalamnya yang digambarkan dengan kualitas yang sama, makanya kita sampai pada doktrin Tritunggal. Apakah doktrin Tritunggal itu membatasi wujud Allah? Bukan, ini bukan yang disebut tri, itu bukan wujudnya. Kalau berwujud, dia bisa berwujud apa saja. Termasuk yang Bapak omong tentang malaikat Yahweh. Itu perwujudan. Tapi yang disebut Tritunggal ini bukan soal wujud, soal pribadi. Sekarang, kita lihat bahwa ada malaikat Yahweh yang dia bisa muncul, bahkan yang Bapak singgung tadi kepada Lot, dia muncul 3 salah satunya. Itu tuh siapa sebenarnya? Nah, inilah yang dalam bahasa teologi disebut teofani atau kristofani, yaitu pemunculan pribadi kedua sebelum inkarnasi, sebelum Natal. Dia itu sudah muncul dalam rupa apa? Dalam rupa malaikat Yahweh. Kalau begitu malaikat Yahweh itu bukan tambahan lain dari 3 itu, perwujudan dari 3. Jadi Tritunggal bukan soal perwujudan, membatasi perwujudan, bukan. Tritunggal itu soal pribadi, bukan perwujudan. Nah, itu saya kasih itu saja. Kalau komentar kecil-kecil banyak sekali itu ya. Nah, tapi saya kasih intinya begitu. Nanti bisa lanjut di sesi khusus. Ada istilah-istilah 7 roh Allah, itu bukan berarti roh Allah ada 7. Karena kalau roh saja ada 7, berarti kita sudah bukan Tritunggal lagi. Kita harus memahami dalam bahasa pemikiran alam pikir orang Ibrani. Orang Ibrani itu kalau pikir, mereka tuh pikirnya simbolis. Terutama angka-angka itu adalah simbol. Angka 1 itu simbolnya apa? Angka 2 itu simbolnya apa? Angka 3 itu simbolnya apa? Sekarang coba saudara pikir di Wahyu pasal 7 ayat 4. Wahyu 7 ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 orang.
yang dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Nah, ada 144.000 orang. Saksi Yehova baca ayat ini lalu mengatakan bahwa yang masuk surga cuma 144.000 orang. Salah. Angka 144.000 itu angka simbol. Simbol dari apa? Simbol dari begini. Saudara lihat, umat perjanjian lama itu diwakili oleh 12 suku. Ada 12 suku kan? Sudah 12 suku, kenapa Yesus pilih murid 12? Itu untuk membuat paralel dengan perjanjian lama. Berarti ada 12 suku Israel, ada 12 murid. Makanya nanti nama 12 suku Israel dan nama 12 rasul itu muncul di dalam gambaran tentang Wahyu. Berarti di sini ada 12, di sini ada 12. Di perjanjian lama ada 12 suku, di perjanjian baru ada 12 murid, 12 kali 12 144. 144 kali 1000. Kenapa 1000? 1000 itu angka simbol dari kesempurnaan. 144 kali 1000 144.000. Artinya apa? Nanti yang masuk surga itu adalah seluruh umat lengkap sempurna, seluruh umat Allah perjanjian lama plus perjanjian baru. Lengkap, tidak ada satu yang sisa. Itu angka simbol. Nah, sekarang saudara lihat angka 7 di dalam budaya Ibrani itu simbol apa? Itu simbol kesempurnaan Allah. Kalau manusia, simbol kesempurnaan manusia itu 6. Kenapa? Manusia dicipta di hari ke-6. Sekarang saudara pikir, dengar baik-baik ya. Saya seorang manusia, angka saya 6. Tuhan itu angkanya 7. Karena saya seorang manusia mau melawan Tuhan, maka saya berusaha. Saya ini 6, mau berjuang lawan 7 nggak bisa. Bagaimana kalau saya dobelkan diri saya? 6. Nyampe 7? Nggak juga. Kalau begitu bagaimana kalau saya tripelkan saya? 6. Sampai 7? Waktu saya tripelkan itulah antikris. Maka angka 66 dari antikris itu angka simbol. Maksudnya seorang manusia yang menyombongkan dirinya, membesarkan diri dobel sampai triple untuk melawan Kristus. Tapi ternyata nggak sanggup juga. Gitu, angka simbol. Kalau begitu angka 7 itu angka kesempurnaan Allah. Kalau begitu ada 7 roh Allah. Itu bukan berarti Roh Kudus ada 7. Roh Allah ada 7. Maksudnya roh Allah dengan seluruh kesempurnaan dan kekuatan kuasanya disimbolkan dengan 7 roh Allah. Nah, itu namanya ya angka-angka simbol. Semua angka ada simbolnya di dalam alam berpikir Ibrani.